Jombang beberapa musim sempat down, sempat ikut kompetisi, Iya. yang mau kompetisi lagi. Perasaannya seperti apa? Mungkin kan karena kan miris kadang ya. Ya, 2 musim nggak kompetisi. Iya. Pasti aku menang yo. Nek logikane lah, setelah masih gitu. Itu kok toko PSID Jombang kayak apa? Kalau duwe kalau tapi kan dapat sampai saat Ada pride-nya. pride. Iya. Salam sepak bola Jombang Wani. Oke teman-teman, ini perdana Mas ya di konten RMB Podcast ya. Nanti teman-teman bisa subscribe untuk RMB Podcast di YouTube ya. Jadi kali ini kita konten perdana yang mana spesial karena menuju ke Liga 4 ya. Pertarungan kompetisi di Liga 4 di Jawa Timur, kita kedatangan tamu spesial juga ini. Kita sekarang berada di RMB Store Jombang. di Jombang. Jadi ada coach asisten pelatih ya. Iya. PSID Jombang, coach apa coach? Betul. Coach Agus. Agus Budiono. Sama kapten tim Mas Didit Febrianto. Iya. Kali ini kita akan mengulik sih bagaimana persiapan tim PSID Jombang menyambut Di musim Liga baru 4. Liga 4. Jawa Timur. Gimana coach? Sehat coach? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Didit ya? Alhamdulillah. Karena mungkin kurang berapa hari lagi ya? 3 minggu. 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu. Iya, Jadi Liga 4 diikuti sekitar 64 klub di Jawa Timur dibagi dalam beberapa grup. terbanyak ya kayaknya di Terbanyak di Indonesia Di ya. Indonesia pasti. Betul ya. Ini memang tantangan cukup berat sih, kalau memang banyak loh peserta, otomatis kan kasus untuk lolos juga semakin menipis ya Mas Imre. Kita bahas dulu PSID kayak apa. Oke. Coach Agus, ini teman-teman di kolom komentar PSID juga bertanya seperti apa sih Persiapan. komposisi maupun juga persiapan tim yang memang kayaknya sudah 2 bulan 3 bulan sudah dibentuk ya. Belum. Sebenarnya PSID dibentuk baru 1 bulan ini. 1 bulan. 1 bulan ini. Jadi kita seleksi waktu itu akhir bulan kemarin, bulan November. Sekarang hampir akhir bulan Desember ya. Iya, Nah, itu sudah 1 bulan kita persiapan. Seperti itu. Komposisi pemain ada berapa pemain ini? Untuk junior kita ada 24 pemain, ditambah senior ada 7. Jadi kira-kira nanti 31 pemain. Lokal semua Lokal dari semua, kita pakai lokal, asli lokal Jombang. Jadi kita memang pengennya mengangkat bakat-bakat lokal biar tersalurkan gitu loh. Dan memang sempat beberapa musim terakhir PSID nggak ikut seperti PS Kopa ya Mas Imre. 1 atau 2 musim ya? 2 Ya. musim. 2 musim. Kita 2 musim vakum. Terakhir kita musim 2021 ya. 2021. Nah, 2021, sekarang 2024 berarti 2 musim kita vakum. Jadi alasan untuk menggandeng bakat lokal ini apa sih sebenarnya? Karena saya lihat di Jombang ini bakat lokalnya itu luar biasa daripada saya lihat di tempat-tempat lain. Saya kira di Jombang karena saya lama di Jombang ya. Jadi saya tahu gitu bakat-bakat lokalnya itu luar biasa. Memang saya dan teman-teman termasuk senior Mas Didit ini kita tidak ada berhenti latihan. Sepanjang tahun itu ada. Kita entah itu latihan cuma 7 orang atau 8 orang selalu ada tiap hari bahkan seperti itu. Jadi saya tahu bakat-bakatnya itu bisa gitu loh. Untuk mengangkat Jombang itu bisa. Oke, kalau dari Mas Didit seperti apa dari kacamata pemain ini melihat persiapan PSID Jombang menuju ke Liga 4 kompetisi? Kalau persiapan kita dari dulu nggak pernah libur latihan lah istilahnya. Kita selalu jaga kondisi. Kalau persiapan resmi emang kita cuma 1 bulan. Persiapan resmi, tapi sebelum-sebelumnya kita latihan sendiri sama teman-teman yang mau, 10 orang, 5 orang kita tetap latihan. Dan untuk kenapa kita pakai lokal Jombang, mungkin adik-adik yang belum bisa ikut ke luar Jombang, kita wadahnya juga di PSID ini. Kalau kita PSID nggak ada, kayak tahun kemarin 2 musim nggak ikut, mereka banyak yang kerja, padahal bakat mereka bagus-bagus kalau menurut saya, seperti itu. Kalau Mas Didit gabung PSID sudah musim ke tahun Pertama tahun Mas Didit. 2017. Wah, pemain senior ya. Berarti waktu itu kalau nggak salah PSID sempat ke zona nasional ya? Iya, 2 kali, tahun 2019, 2020. Selama ini kan PSID nggak ikut kompetisi ya 2 tahun terakhir ya.
latihan, dan latihan. Sebenarnya apa yang membuat dari sisi teman-teman yang terus berlatih, terutama pasti untuk gairah sepak bola Jombang sendiri ya. Tapi kan butuh pertandingan. Selama ini bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Siapa? Saya ya? Iya, siapa? Kalau teman-teman muda itu kita mensiasatinya biasanya sering uji coba sama tim-tim yang sudah siap. Intinya kalau kayak Liga 2, kalau ada Liga 1, sebetulnya kita coba untuk memotivasi teman-teman dengan uji coba dengan tim-tim yang di atasnya. Karena pernah waktu tahun berapa itu kita mencoba uji coba dengan tim-tim yang levelnya atas, malah kita bisa menjual mereka gitu. Ada yang diminati sama tim-tim besar. Contohnya sama Mas Ragil itu termasuk yang punya RMB, ini juga hasil dari binaan kita teman-teman senior. Jadi sampai dipanggil PON terus Bima dan lain-lain. Seperti itu. Kalau yang lain kalau memang nggak ada tim gitu ya kita tarkam sama teman-teman itu. Atas nama PSID? Enggak. Tidak. Atas Nama nama individu. individu. Siapa aja yang mau pakai nama mereka, kita siapin pemainnya. Sebenarnya tahun ini menjadi momentum sebenarnya untuk PSID bangkit karena Iya. selama 2 musim kan belum aktif atau apa. Iya. Gairah sepak bola sekarang dengan timnasnya yang lolos kualifikasi dunia itu pasti akan mengaruh ke level-level yang ada di bawah. Iya. Ini Mas Didit sebagai pemain senior ya di PSID kan, pemain juga baru, banyak baru toh, pemain lokal. Seperti apa suasana di lapangan, karena kan kebanggaan toh Mas, membela PSID kan sebuah kebanggaan bagi teman-teman orang Jombang ya. Iya. Seperti apa suasana, mungkin kan para juniornya Mas Didit ini? Ya pertama pasti agak sedikit canggung lah, pasti. Ada yang baru masuk dari yang tahun 2021 kemarin, masih ada yang ikut kan masih adaptasi. Tapi sekarang ya happy aja, kalau di lapangan dah sama aja gitu. Nggak ada senior, nggak ada junior, sama aja gitu. Jadi suasana latihan sekarang ya menyenangkan aja. Kita harus menyenangkan di lapangan. Nggak boleh ada itu. Ini untuk Coach Agus, kan waktu semakin mepet loh. Persiapan tadi bilang 1 bulan ya, untuk membutuhkan tim dan sampai sekarang. Seperti apa untuk memang siap nggak sih untuk PSID melangkah ke Liga 4 ini? Saya kira ini tahun yang paling, menurut saya ini sebenarnya tahun yang paling mudah untuk kita bisa lolos ke tahap-tahap berikutnya. Kalau kemarin kan kita 1 putaran kita nggak lolos ya. Nah, kalau saya pikir tahun ini kita yang paling mudah kayaknya bisa untuk lolos ke tahap berikutnya. Artinya dari segi persiapan atau seperti apa? Iya, dari segi materi pemain kita, gabungan antara senior dan junior itu sangat bagus gitu loh. Seniornya bisa membimbing adik-adik, yang adik-adik itu nggak ada canggung sama senior karena kita lama bertemu sama mereka. Jadi kita lama untuk latihan bareng sama mereka itu yang senior-senior. Jadi kekompakan di lapangan sampai suasana latihan itu sangat menyenangkan gitu. Jadi sampai kehadiran pemain walaupun nggak ada finansialnya yang nggak terdukung gitu, itu suasananya tetap semangatnya luar biasa teman-teman adik-adik. Nah, ini tadi sudah disinggung karena ngomong finansial terdukung. Saya ingin bertanya, di Liga 4 ini kan statusnya amatir ya, statusnya amatir. Artinya masih berhubungan erat dengan ASKAP ataupun ASKOT. Apa harapan dari Coach Agus terhadap dalam hal ini Federasi Sepak Bola PSSI Jombang, terutama di ASKAP-nya, juga harapan ke pemerintah daerahnya, juga harapan terhadap dalam tanda kutip pengusaha swasta ataupun semua stakeholder yang ada di Jombang untuk mendukung PSSI yang saya katakan tahun ini momentum untuk bangkit sebenarnya. Betul. Kalau menurut saya memang perhatian untuk sepak bola itu kurang kalau di Jombang ini. Saya bilang memang kurang. Karena potensinya ada, dukungannya ya. Potensinya ada, dukungannya yang nggak ada. Jadi kalau sepak bola itu kan memang butuh biaya ya, nggak mungkin kita biaya sedikit itu bisa maju. Betul. Saya kira nggak mungkin. Jadi kita memang harus dukungan dari pemerintah daerah atau pemerintah lah. Untuk kita kan masih amatir nih. Betul. Masih amatir, jadi kita belum bisa untuk mencari sponsor sendiri. Akhirnya kita ya tetap minta bantuan orang yang levelnya. Betul, karena itu gitu. masih kewajiban
dana dari APBD turun ke KONI, turun ke PSSI itu sebuah hal yang wajib. Iya. Kalau masih amatir kan memang wajib Betul. gitu ya. Nah, jadi harapan saya ya memang kita terus minta dukungan untuk saat ini gitu loh. Ya, mudah-mudahan setelah ini podcast nanti mereka atau tersampaikan ke mereka gitu loh. Memang keluhan saya dan teman-teman termasuk pemain itu ya tentang finansial. Nah, moga-moga nanti dari PSSI Jombang, pemerintah daerah, ataupun siapapun yang merasa dirinya menjadi warga Jombang untuk mendukung PSID, silakan berkoordinasi dengan manajerial PSID. Mungkin pengusaha-pengusaha dari Jombang masih Betul. lokal ya yang mau. Ataupun pengusaha-pengusaha nasional yang dari Jombang, silakan menghubungi PSID. Hal itu kan juga kalau enggak difasilitasi ke perusahaan-perusahaan sama orang-orang pemerintahan kan kita juga kesulitan untuk kita Karena apapun kan di luar sepak bola, Jombang itu banyak menelurkan tokoh-tokoh nasional maupun pengusaha nasional. Ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi memang warga Jombang juga kudu bangga ya. Ada almarhum Gus Dur, masih banyak politisi-politisi yang memang mungkin kiai-kiai yang lahir dari Jombang, artinya memang juga dari olahraga segmen juga sama sih semangatnya gitu. Terus Mas Didit sebagai pemain senior ya, melihat Jombang beberapa musim sempat down, sempat gak ikut kompetisi, akhirnya mau kompetisi lagi. Perasaannya seperti apa Mas Didit? Mungkin kan karena kan miris kadang ya. 2 musim Stadion kompetisi. Merdeka, ono stadionnya. ada jantunya ya. Pasti apa meneng lho. Lek logikae lah, Mas Didit yo. Metu kok toko PSIS Jombang kayak apa? Kono duweke kono apa. Tapi kan tetep sampai saat Ada ini pride-nya. pride lho. Iya. Kalau dari tahun 2019 2020 kita sampai lolos nasional 2 kali. Hampir waktu itu kurang 2 kali pertandingan, 2 kali pertandingan lagi Liga kalau 2. kita menang Liga 2. Itu masih ingat lawan siapa terakhir? Waktu itu lawan kita main di Cilacap pokoknya. PSIS. Bukan, SCS waktu itu. Lawan Purbalingga kalau nggak salah. Persibangga. Kalau nggak Persibangga. Kalau itu kita menang, kita lolos Liga 2. Itu apa yang di pertandingan terakhir zona Jawa Timur main di Bumi Moro lawan Peskopa ya? Bukan. Lawan Peskopa di Bumi Moro. Yang Bima Ragil main itu. Iya itu. Nah itu waktu itu. Zamannya Bima Ragil. Zamannya itu. Terus 2021 sempat mau nggak ikut, cuma kita dari teman-teman ya pecinta sepak bola Jombang lah kasarannya waktu itu. Kita menamakan diri kita waktu itu relawan. Untuk menyelamatkan PSID biar ikut berkompetisi aja lah, nggak ada target yang gimana-gimana. 2021 kita nggak lolos. Dan 2022-2023 kita nggak ikut gara-gara kita nggak ada dukungan. Iya, nggak ada support dari orang-orang Jombang pemerintahan lah khususnya. Jadi harus kita apresiasi semuanya yang terlibat saat ini, artinya dengan segala macam dalam tanda kutip keribetan yang ada masih mau eksis untuk menyelamatkan PSID Jombang. Betul. Mungkin kayak kita di Surabaya Mas Didi, bagaimana Persebaya era dualisme terus ada kompetisi ini kan mungkin kurang lebih hampir sama perjuangan Mas Didi sebagai pemain nih. Kan Mat Halil kayak belan-belani wis gak apa-apa bayaran, penting aku iso main bae Persebaya Surabaya ini. Artinya kan ini yang mungkin teman-teman ya mungkin para pejabat sekitar ya, maupun juga pengusaha Jombang juga harus melihat ya bagaimana potensi sepak bola Jombang, maupun mungkin akan ada bakat-bakat lahir di Jombang ya. Mas Bimo tahu mungkin Jatmiko tahu ya yang ikut di klub internal Persebaya EPA sampai sekarang di Dewa kayak. Artinya memang potensinya ada gitu. Nanti aku juga bilang banyak potensi lokal yang sebenarnya masih potensi banget untuk melaju ke nasional gitu toh, untuk mereka berkancah di nasional. Masuk kalah ambek Nganjuk kok lapangannya api kok ya. Nah, kan ya ini yang memang teman-teman juga, mungkin teman-teman supporter mungkin saya juga mau ngomong ke teman-teman supporter, saya mohon untuk tahun ini tetap mendukung untuk PSID di Liga 4 karena memang itu yang dibutuhkan teman-teman pemain biar untuk menambah semangat mereka. Di samping itu finansial, kita juga butuh dukungan mereka, entah itu kalau nggak bisa datang ke stadion kan di Instagram mereka silahkan berkomen yang rame gitu loh. Seperti itu biar teman-teman yang junior ini ada kebanggaan dia membela PSID itu seperti itu ya. Karena kemarin sempat lihat di postingannya PSID dukungan supporter ya. Memang kita harapkan sebagai bersinergi lah coach ya. Mungkin target mereka kita bisa lolos ke Liga 3, tapi
harus dipahami juga. Step by step. Step by juga. step. Ini yang benar-benar bersinergi bersama kayak Mas Didi ya, meskipun PSD gak main tetap jiwanya PSD. Artinya memang supporter juga harus sama kayak Mas Didi. Mas Yo gak main tapi apa artinya kayak gitu. Iya. Semangat PSD gitu loh. Karena 1953 loh. Beberapa tim Liga 1 Muda. lahirnya paling beberapa tahun musim terakhir toh. Seperti Borneo FC, Dewa, Arema aja masih 1987. Artinya masih tim tua ini toh. Tim yang memang perlu disegani gitu loh, coach ya. Ya harapannya memang sinergi dari semua pihak ya, tidak hanya manajerial tapi pihak-pihak di luar manajerial itu silakan mendukung, pemerintah daerahnya juga, aparat-aparatnya juga semuanya mendukung. Artinya harus jadi satu visi misi mestinya. Dan kalau nggak punya jalan, bagaimana sih cara mensupport PSD? Bisa langsung hubungi, bisa ke RMB, bisa ke saya. Nanti kita itu ke manajemen. Kita kolaborasi. Ini mau kasarannya mau nyumbang segini, nggak apa-apa. Yang penting ada support aja. PSD. Penting sih memang kolaborasi Mas Bia. Iya. Kolaborasi artinya yang dibutuhkan di zaman sekarang ya, katakanlah yang di zaman media sosial. Artinya media sosialnya dari PSD juga harus lebih aktif dan harus kontaknya harus fast respon untuk apapun itu, karena itu bagian dari koordinasi. Juga mungkin nanti ada info misalnya dari uji coba ke lapangan tertentu, daerah-daerah sekitar kan akan lebih tahu. Oke, coach, terakhir ini ya, segmen terakhir untuk podcast kita. Harapan coach untuk PSD seperti apa ini? Saya berharap PSD ini bisa tetap eksis. Syukur-syukur kalau tahun ini kita bisa naik ke level yang Lebih tinggi lagi dari tahun ini seperti itu. Terus dukungan sama lagi-lagi dukungan dari pemerintah atau dari ASKAP apa yang induk organisasinya PSD ini lebih giat lagi atau lebih aktif lagi ke PSD gitu loh. Termasuk pembinaan di usia-usia dini. Betul. Kompetisi Grassroots. internal. grassroots itu terus galakkan lagi. Selama ini kan nggak ada. Udah berapa tahun ini kita nggak ada kompetisi internal, itu sudah nggak ada. Jadi saya mohon mungkin karena adanya ngomong-ngomong dengar-dengar dari pemerintah pusat itu kan ada anggaran sebesar 2 miliar, mudah-mudahan itu turun benar, terus dijadikan pembentukan pemain atau kompetisi yang terus bisa bergulir seperti itu. Nah, ini masukan buat PSSI Jombang khususnya ya. Karena Itu berkaca harapan kami. ke tetangga sebelah, Persija Dekap Kediri. Kediri itu juara Suratin sudah beruntun tuh ya, sekali. mereka juara 3 nasional kalau nggak salah. Artinya kan sama-sama bergerak dari nol ya. Itu yang mungkin kita harapkan untuk kompetisi internal ya, coach ya. Kalau dari pemain apa yang mau disampaikan terkait persiapan? Bener kata ataupun Masnya tadi. Liga 4? Kita nggak usah jauh-jauh meniru yang Liga 1, Liga 2, oke lah. Persidikap aja bener. Persidikap Suratin bagus. Suratin U berapa aja bagus. Betul. Jadi waktu Persidikap yang senior mau Liga 4, dia nggak usah susah-susah cari pemain. Akademinya jalan. Akademinya jalan. Nah itulah. Saya pengen di Jombang seperti itu. Jadi setiap tahun nggak usah seleksi lagi, nggak usah ada misi penyelamatan untuk PSD ikut lagi, enggak lah. Enggak ada. Artinya kompetisi internalnya benar-benar harus jalan ya. Jadi eksis aja di Liga 4. Eksis aja di Liga 4. Ikut enggak sampai berhenti, tahun ini berhenti, besok beberapa tahun lagi baru ikut, nanti berhenti lagi, janganlah seperti itu harapan saya. Karena kasihan itu loh, mereka yang ada SSB itu mesti tujuannya untuk PSID gitu loh. Saya harap mereka itu berpikirnya biar saya bisa untuk PSID, biar saya jenjangnya itu nggak di SSB tok, nanti mau kemana lagi gitu kan. Kalau ada PSID mereka kan pasti semangat. SSB juga makin rame peminatnya seperti itu. Menarik Mas ya, memang kalau kita mungkin karena kita di Surabaya memang ada kompetisi internal, kompetisi banyak, jadi dimanjakan dengan itu. Tapi kita berkunjung ke Jombang ini miris ya, padahal potensinya lapangannya mungkin luwe akeh di Bang Surabaya. Iya, logika lho. Apa tapi momentum ini momentum Liga 4 ini bisa dijadikan PSD untuk menjadi bangkit. Iya, Bangkitnya benar. tidak hanya PSG-nya tapi di bawahnya. Artinya seperti kata Coach Agus tadi SSB-nya. SSB-nya begitu PSD, oh sekarang udah ada PSD. Gairah di sini akan ikut dorong naik. Oke, kita tutup ya podcast RMB pertama perkenalan kita. PSD.
Jadi teman-teman yang mungkin di kolom komentar IG siapa pemainnya, mungkin kita kenalan dulu Sama pelatih sama kaptennya. Ah, ah. Setelah itu lawan manajerialnya, Iya. setelah itu sama supporternya. Oke. Kita tunggu giliran aja podcast berikutnya. Dan saya mungkin bisa teman-teman bisa bikin tagline Jombang ya, karena kalau klub lain kan sudah ada tuh. Contoh kayak Persibaya salah satunya Liwani. Ini Jombang belum ada. Jadi mungkin Ya, bisa 2025 akan Ya. menjadi momentum awal Oke. buat PSID Jombang. Oke, terima kasih yang sudah nonton di RMB Podcast. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya. Salam sepak bola. Jombang Wani. Oke. Thank you, Coach. Sama-sama. Tipis-tipis ya, Siap. Iya.